Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Kita berada di ujung-ujung surat An-Nur dan di awal-awal surat Al-Furqan. Surat An-Nur ini seperti mercusuar. Jadi kalau kita berada di dalam perjalanan yang gelap, itu perlu cahaya yang kuat. Kalau kita berlayar di tengah batu-batu karang, itu perlu mercusuar. Kalau enggak nabrak batu karang atau gunung es seperti Titanic menabrak gunung es, gitu kan. Dia perlu lampu. Ini An-Nur ini adalah mercusuar buat kita. Kalau surat Al-Furqan itu kemudian membaca dengan intuisi ketajaman. Karena ada orang nanti melihat seseorang itu dari kulitnya, dari jaketnya. Dia tertipu. Itu nanti dibahas di dalam surat Al-Furqan. Sudah ada cahaya, dia masih tertipu karena dia menilai orang itu dari jaketnya, dari penampilannya. Itu namanya surat Al-Furqan. Mengapa terjadi demikian? Karena ada orang yang kemudian hanya terpesona pada dunia. Sehingga di dalam surat Al-Furqan itu orang-orang yang ingkar itu, baik itu yang muslim tapi ingkar. Di dalam Al-Quran itu disebut munafik. Orang muslim yang ingkar itu disebut munafik. Lebih parah dari orang kafir. Fidarkil asfari minan nar. Di bawahnya orang kafir. Itu orang kafir, orang mukmin yang ingkar. Orang yang mengaku Islam tapi ingkar. Ada juga orang yang benar-benar ingkar, orang kafir. Tapi cirinya sama mereka itu. Yaitu menilai sesuatu itu walaupun ada cahaya, dia nggak bisa menemukan cahaya. Apa kebenaran? Karena dia menjadikan Al-Quran itu, bimbingan itu hanya sebagai cerita atau dongeng. Itu tadi yang dibaca Ustaz Dede tuh di dalam sholat, itu kan tentang ahlul kitab yang mengubah-ubah kitab dan agama mereka itu amani, gitu kan. Lalu kita kalau hanya dongeng, ayat itu nggak dipakai lagi, karena itu hanyalah cerita. Kalau dongeng nih, cerita orang yang dapat kitab terdahulu lalu diubah-ubah, karena Al-Quran tidak bisa diubah-ubah kan, dijaga oleh Allah. Udah, kalau itu ayat itu cuma dongeng, udah selesai. Padahal kalau didalamin ayat dibaca tadi itu mengerikan tuh, yang dibaca subuh tadi tuh, tentang adanya orang yang penulis buku yang kemudian mengatakan ini landasan ideologinya nih dari Allah ini. Mau menulis ekonomi, mau menulis hukum, maka menulis kitab tuh. Ahlul kitab tuh bukan kemudian sekedar orang kemudian menulis kitabullah gitu. Tapi yang menulis kitab-kitab itu nanti ada yang seperti itu. Nah, ada yang kemudian menjadikan Quran itu sekedar sebuah dongeng. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Furqan pada ayat yang kelima. Mereka itu menjadikan Quran itu asatirunal awalin. Maka dia nanti tidak bisa mendapatkan cahaya mercusuar itu. Gitu. Karena mereka kemudian menjadikan Quran itu sebagai dongeng dan hanya waqalu ma li hadzal qur'an ma li hadzal rasul. Waqalu asatirul awwalin. Quran itu cuma dongeng, dibuat formalitas, dibacakan pagi dan sore buat pengajian doang, jangan usah dibahas. Perkataan semacam itu perkataan orang yang ingkar kepada Al-Quran. Maka nanti disebutkan di dalam Al-Furqan juga tadi itu, mereka itu nanti disebutkan pada ayat yang ke-30 surat Al-Furqan itu, mereka kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW dan para penerusnya. Wa qala ar-rasulu
Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, mereka menjadikan Quran itu diabaikan. Laporan para nabi, laporan Rasul kepada Allah namanya Qur'ana mahjura. Jadi Quran itu diabaikan, gitu. Maka nanti orang-orang yang seperti itu di akhirat itu saking menyesalnya karena nggak menggunakan Quran dalam berbagai tulisan dialog, maka dia menggigit dua tangannya. Orang kalau menyesal itu gigit jari namanya. Aduh, kenapa saya tadi tidak melakukan itu? Tapi kalau orang tuh sudah menjadikan Quran main-main, tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan di dalam menulis jurnal, tulisan akademik, apapun yang disebut ahlul kitab tuh, dia punya tulisan buku-buku, maka nanti dia menggigit dua tangannya, menyesalnya itu. Itu disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27. Nanti gigitnya begini nih. Aduh. Menggigit dua tangannya. Kalau orang nyesel cuma gigit jari, ini gigit dua tangan saking menyesalnya tidak mau mendalami Quran. Maka kalau memang benar-benar menjadi pengikut Rasul, jangan buru-buru hataman. Pelajari dalam-dalam. Maka di sini pelajarannya, orang-orang yang seperti itu tuh disebutkan, mereka kemudian orang kafir itu berkata, kenapa tidak diturunkan sekaligus, buru-buru? Pelan-pelan, pelan-pelan demi ayat. Supaya kolbu kita kuat. Kita ngejar hataman tapi nggak paham. Itu yang disebutnya oleh imam tadi itu, Ustaz Dede, agamanya angan-angan. Karena kitabullahnya tidak dibahas secara mendalam. Itu ciri orang yang ingkar kepada Allah, mau dia memang benar-benar non-muslim ataupun berperilaku munafik. Maka di dalam surat Al-Furqan, yang tidak bisa mendapatkan cahaya mercusuar itu adalah orang-orang kaya yang istidraj. Ini tadi. Kaya itu ada dua. Kayanya itu istidraj, terus bertambah kekayaannya, tapi makin jauh dari al-ba'sa wad-dharra, perjuangan di jalan Allah. Itu nanti dalam surat Al-An'am ayat ke-42. Tapi kalau orang tuh diberikan kekayaan oleh Allah dan dia memang orang yang benar, alirannya itu kepada aliran al-ba'sa wad-dharra. Maka ketika Rasulullah SAW melakukan opsional, hartanya itu dikeluarkan untuk perjuangan, kan beliau mendapatkan 1/5 dari ghanimah. Besar itu 1/5 ghanimah. Tapi kenapa Rasulullah bersahaja? Itu bukan karena Rasul miskin dan tidak tahu mengenerate kekayaan. Kalau gitu Rasulullah gagal dong. Karena seperti, makanya orang-orang dalam surat Al-Furqan ini yang gagal mendapatkan mercusuar, dia melihat orang itu dari penampilan semata. Pada ayat yang ke-8 itu, kenapa yang menjadi nabi menyampaikan Quran itu tidak punya kekayaan? Udahlah, makanya ada yang grogi di dalam menyampaikan dakwah ketika dia terlihat bersahaja, ingin menunjukkan kekayaan. Atau ada yang kemudian disampaikan, kenapa ya tidak diturunkan Al-Quran itu yang menyampaikan malaikat gitu. Akhirnya ada orang yang berdakwah supaya kelihatan keren, menggunakan ilmu-ilmu spirit, supranatural, supaya kelihatan sakti. Itu bahaya itu. Relax saja. Bahkan nanti ada yang mengatakan, kenapa tidak terbang aja, tidak dari langit. Jadi orang yang belajar terbang supaya dia omongannya didengerin. Padahal bahayanya orang munafik itu, pidatonya bagus-bagus, kalau orang bicara dia dengarkan. Itu dalam surat Al-Munafikun. Orang belajar public speaking, tapi dia belajar menjadi munafik. Maka sampaikan apa adanya dari dalam dada. Maka di sini dalam surat Al-Furqan itu nanti terjadi pembersihan. Siapa yang kemudian bisa melihat secara tajam. Makanya
Umar bin Khattab itu sampai kemudian mengkritisi Rasulullah SAW dan beliau dibenarkan oleh Allah karena ketajaman intuisinya. Dan itu hanya terjadi kalau kemudian bersih kalbunya. Maka Umar bin Khattab disebut Al-Faruq karena memiliki kapasitas memahami Al-Furqan. Itu nanti ditemukan cara-cara menajamkan intuisi itu di sini. Menemukan intuisi. Kalau Quran dijadikan sebagai formalitas saja, dia nggak akan menemukan intuisi itu, walaupun nanti dia dapat cahaya-cahaya dari mercusuar. Surat An-Nur, kira-kira begitu. Nah, di dalam ujung surat An-Nur yang kita baca tadi, kita mendapatkan pembelajaran bahwa Allah bersumpah akan memberikan kerajaan kepada orang beriman. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak jadi kerajaan? Karena pelanggaran di dalam surat An-Nur dilakukan. Maka di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55 itu Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Nanti akan dijadikan khalifah atau penguasa di muka bumi. Dan menjadikan agama mereka itu kemudian diridhoi. Itu. Walau yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Apa artinya agama diridhoi itu? Orang jadi tidak menolak terhadap agama. Dikit-dikit orang nyari dalil, dikit-dikit orang nyari dalil. Ada hadisnya itu. Sesuatu yang baik menurut orang beriman itu diridhoi Allah dan itulah agama. Dikit-dikit nyari dalil, ngaji dulu, kitabnya belum selesai semua, tadaburnya belum selesai, kemudian dalilnya mana? Bahaya itu. Lihat saja orang beriman yang benar imannya, kalau dia akan melakukannya itu adalah agama. Gitu. Contohnya begini, pertanyaan di Fakultas Budaya di mana-mana, di UI itu tajam tuh pertanyaan itu, dan sebenarnya dia harus dapat hidayah. Contohnya gini, kenapa orang non-muslim salim sama orang tuanya? Gini, kan? Ini lakukan juga. Itu kan budaya Nusantara itu. Bukan. Karena dahulu agama Islam itu sedemikian kuatnya sampai kemudian menjadi budaya bagi rakyat. Karena kerajaan-kerajaan Islam itu mengajarkan agama. Santun pada orang tua. Akhirnya rakyatnya mengikuti. Nah, jadi begitu. Tapi kalau dia tidak memahami tentang Islam, ya akhirnya dia niru-niru parentingnya, niru orang kafir, cara berkeluarganya niru orang kafir, ekonominya, politiknya niru orang kafir. Kalau Allah berjanji ini, nanti kalian akan ditiru kelakuan akhlaknya. Itu yang disebut dengan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ini sumpah Allah tuh. Dan kalian nanti akan mendapatkan ketenangan, kesejahteraan. Maka dulu orang itu bayar zakat kalau Islam, dan kalau non Muslim mau masuk tempat yang aman, tidak ada tidak ada gangguan, preman, bayar jizyah. Kalau bahasa lapangan tuh jatah preman. Itu diajarin dalam Islam. Gitu. Tapi orang kan benar-benar membahas tentang Islam harta itu sampai pada zakat saja, nggak sampai pada jizyah, kharaj, pajak dan sebagainya. Maka akhirnya kita yang bayar pajak, terus pajaknya dicuri dan kita tidak bisa berdaya. Maka Allah mengatakan nanti kalian yang mengendalikan itu, syaratnya benar-benar beriman dan beramal soleh dan melaksanakan surat An-Nur ini, termasuk memahami bagaimana berjamaah itu. Maka nanti diajarkan cara berjamaah, adabul istidzan dalam organisasi yang kecil namanya keluarga sampai organisasi yang besar. Adab minta izin tadi tuh. Kalau masuk ke orang tua, izin. Itu. Nanti kalau orang tidak punya adab minta izin, dia ketika berorganisasi dia tidak punya etika dia. Keluar masuk. Makanya kalau di pengajian pesantren dulu itu, kalau mau keluar dari majelis, diizin dulu, ya kan? Itu adab tuh, supaya sesuai dengan arahan mercusuar. Izin dulu, Kiai. Ini ngangkat tangan kan? Itu adab tuh namanya adabul istidzan.
sampai kemudian ada izin-izin dan sebagainya. Sementara kalau tidak mengerti perizinan, maka perizinan itu menjadi korupsi terbesar. Perizinan itu kan, perizinan itu menjadi korupsi terbesar karena cuma izin, sertifikat dan sebagainya. Apa dulu misalnya dulu ketika LPPOM halal MUI misalnya, dulu tuh nggak ada aturan tarif dari Kementerian Keuangan, jadi mahal tuh untuk dapat halal, tarifnya mahal, tarifnya belum ada ketentuan. Nah, sekarang alhamdulillah ada ketentuan. Tidak tarif, keputusan tarif yang jelas. Berapa orang kalau kemudian pengen mendapatkan sertifikasi halal dan sebagainya. Perizinan itu menjadi korupsi yang besar. Izin, mau dapat ini? Izin. Nanti melalui berapa pintu? Mau dapat izin? Izin apa macam-macam, mulai dari SIM sampai izin nikah juga dipersulit kadang-kadang. Kenapa? Karena negara itu dipenuhi orang yang tidak tahu etika tentang adabul istidzan, adab berizin. Maka dijadikan sebagai kerusakan dalam sistem. Maka orang yang tidak percaya bahwa Islam itu akan jaya disebut orang fasik. Ini pada ayat yang ke-20, yang 55 itu. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Enggak mungkin Islam berjaya. Itu orang fasik namanya. Karena dia tidak tahu cara menegakkan kekhilafahan dengan benar. Sempat dulu di MUI itu rame. Pokoknya kalau ada kata khilafah, bahaya. Tapi sekarang ketika kita berinteraksi dengan kuat dengan Quran, Majelis Ulama Indonesia sekarang itu tidak lagi alergi dengan kata khilafah, khalifah. Kalau dulu pernah alergi, sekarang MUI-nya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada tambahan. An-Nur itu luar biasa. Baik, tadi ada yang Mic-nya. Oke. Minta masukan. Nan. Ya. Pak Ketua. Tambah mic. Terima kasih atas waktunya Pak Kyai. Kalau saya lihat di surat An-Nur ya, halaman 307 di Al-Akbar, Pak Kyai. Halaman di Al-Akbar, halaman 347 Al-Akbar ya. Yeah. Al-Akbar 357 ya. Berjihad. Oh, di halaman 359. 359. 359 ya. Baik, saya baca Al-Akbar ya Pak Kyai. Abdullah bin Umar radhiyallahu mengutarakan bahwa Nabi SAW bersabda, setiap muslim mendengar dan mematuhi dalam suatu yang ia sukai atau ia benci, selama ia tidak diperintahkan berbuat maksiat. Apabila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak wajib mendengarkan dan mematuhinya. Hadis riwayat jamaah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau lihat dari Akbar di sini Pak Kyai, mungkin mohon lebih dijelaskan. Seolah-olah yang mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku, yang ini tidak sempat meminta-minta ya kepada Allah. Padahal kita kan dianjurkan untuk berbanyaklah berdoa ya, untuk meminta semoga kabul. Ini karena mungkin disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan namaku, seolah mereka akan dijanjikan kepada Allah akan diberikan yang sebaik-baiknya
yang aku berikan kepada orang-orang yang berminta. Walaupun dia meminta karena disibukkan dengan mengkaji Al-Quran, ternyata dia akan diberikan. Mungkin mohon penjelasan lebih dalam bagi. Ya. Itulah keutamaannya orang yang tadabbur Al-Quran. Itulah keutamaannya. Saking sibuknya dia dengan tadabbur Al-Quran, nanti kalau dia tidak sempat berdoa, doa orang-orang terbaik itu diberikan kepadanya. Masya Allah. Ini hadis ini, benar ini. Apalagi ketika dia tadabburi dari depan ke belakang, di situ ada doanya Nabi Daud, itu ada doanya Nabi Sulaiman. Dia baca kan? Dibaca kan? Ada doanya Nabi Zakaria, ada doanya dan semuanya. Ada doanya orang tua yang hebat, ya. Maka dia akan mendapatkan doa-doa itu karena dia baca. Apalagi sampai mendalaminya. Maka jaminan orang yang tadabbur Quran itu nazalat alaihimus sakinah. Nanti dadanya tenang. Jadi sibuk. Nah, tapi sibuknya maksudnya sibuknya itu sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang yang mendapatkan kitabullah itu nanti akan membaca Quran itu dengan haqqa tilawatih. Apa haqqa tilawatih itu? Celaka orang yang mendapatkan Quran tidak memenuhi hak huruf, nggak belajar tajwid, celaka. Yang kedua, celaka orang yang sudah memenuhi hak hurufnya tidak tadabbur, celaka dia. Itu haqqa tilawatih, surat Al-Baqarah 121. Celaka orang yang sudah tadabbur tidak berbuat amal, celaka dia. Makanya orang yang ngaji dengan haqqa tilawatih itu udah tadabbur, faham, terus dia bikin action, langsung bikin action. Setiap yang dia baca itu. Itu saking sibuknya dengan action kitabullah, bacanya juga, maka doanya orang-orang terbaik diberikan kepada kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam agama. Moga-moga kayak kita begini bertahan untuk mengaji hari demi hari, itu kemudian saking sibuknya kita, doa-doa terbaik dari para nabi, doanya Luqman, orang tua yang baik, itu diberikan pada kita. Amin. Tuh janji. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya, iya. Iya, iya. Mari. Waalaikumsalam. Nama lengkap karena ditulis nanti biar itu sama gelar dari. Jadi kita kadang-kadang nguber ini nguber itu, padahal kalau sedang sibuk dengan Quran ya, kecuali ada janji ya, jadwal ya, itu nanti doa-doa yang terbaik, orang minta rezeki, doa baik kan nanti datang ke kita, doa sehat nanti datang ke kita. Saking sibuknya dengan Quran, pengen anak dan cucu soleh datang ke kita, padahal kita nggak sempat minta. Saking sibuknya dengan Quran, mempelajari Quran, itu hebatnya tuh. Kecuali kalau posnya 2 harus aman dulu. Sadaqallahul-adzim. Nikmat ya, sibuk dengan Quran, nggak sempat ngedoa. Doanya orang baik dikasih ke kita. Hah? Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Silakan. Coba. Pegang aja. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon tanya Pak Ustadz ya.
Ini kita seperti kita tahu zaman sekarang itu ilmu pengetahuan kan begitu pesatnya Pak ya, sehingga manusia bisa menciptakan atau menirukan otak buatan Pak yang dinamakan AI itu ya Pak ya, Ya. artificial intelligence. Nah itu kita menanyakan apapun bisa dijawab di situ, seperti yang sering kita lihat dan kita dengar ya Pak ya. Cuma permasalahannya, apakah nanti ada orang justru ilmu agamanya tuh bukan berdasarkan dari hasil kajian yang dia lakukan dari kecil, misalkan dari madrasah sampai ke tinggi, tapi cukup dengan pengetahuan dari AI aja dia bisa mendebat ulama gitu Pak ya, dengan pengetahuan dari AI itu ya, karena AI bisa memberikan jawaban apa-apa, akhirnya dia padahal dia bukan bukan sebagai ulama tapi dia bisa mendebat ulama dari hasil direkayasa dari AI itu. Gimana tuh Pak nanti itunya apa yang harus Masya Allah, keren kita itu. pegang tuh gimana gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Keren itu. Ya. Jadi artificial intelligence itu basicnya adalah data. Siapa yang kemudian bisa memberikan data yang paling kuat, maka orang banyak menulis dan sebagainya, adu tulisan, masuk, adu tulisan. Nanti dia menjadi algoritma yang ada. Ya. Algoritma. Maka yang dibaca tadi itu, dibaca imam itu, yang dibaca sadede itu, ada nanti agama amani katanya. Dalam surat An-Nisa itu disebut gitu. Apa agama amani itu? Agama fata morgana, angan-angan. Gitu. Karena nanti kalau yang paling banyak nanti yang menulisnya yang buruk-buruk, maka nanti yang masuk di data itu ideologinya ideologi buruk. Kan itu semacam tulisan, tapi bentuknya sudah berbentuk algoritma namanya. Kalau dulu menulisnya itu pakai tangan kan, nulis kitab, disebutnya ahlul kitab. Jadi kalau ahlul kitab itu diartikan hanya sekedar orang yang menulis kitab Taurat, kitab Injil, itu jadi dongeng, jadi ayat tadi yang dibaca itu. Karena cerita tentang kebohongan menulis kitab Taurat, kebohongan menulis kitab Injil, itu udah dulu. Sekarang ada Quran. Jadi itu cuma dongeng yang dibaca imam tuh. Yang disebut ahlul kitab itu orang yang menulis kitab. Makanya kalau Nabi Isa, Nabi Musa itu dia ada kitab, nah, bisa membaca. Tapi Rasulullah SAW tidak bisa membaca tulis. Iya, jadi apa yang disampaikan itu benar-benar murni dari Allah. Bukan rekayasa, adu data, informasi, apalagi berita hoax. Jadi gimana menghadapi tentang artificial intelligence itu? Cuman satu caranya, yaitu menggunakan Quran. Maka Al-Quran mengatakan tibyanan likulli syai'. Dia menjadi alat ukur untuk menentukan ini benar apa tidak. Tapi Quran yang ditadabburi. Oh, nggak benar ini. Dalam putaran sejarah kan nggak ada yang baru sebenarnya. Dari sejarah Nabi Adam sampai yaumul akhir tuh nggak ada yang baru, cuman muter-muter aja, muter-muter aja. Itu teknologinya mungkin beda-beda, tapi muter-muter aja. Nah, yang tahu tentang muter-muternya itu, dia bisa menjawab kebohongan-kebohongan kitab, baik itu yang tulis tangan maupun yang pakai artificial intelligence. Maka tidak sedikit sekarang orang jadi keren karena bisa langsung menulis tulisan-tulisan ilmiah seakan-akan dia banyak baca, padahal mengadop copy paste dari artificial intelligence. Wow, datanya hebat. Jadi relax saja. Kalau kita membaca Al-Quran dengan benar dan mentadaburinya, kita akan tahu, ini mah tipuan. Ini benar, ini tipuan, ini benar, ini tipuan, ini benar. Kenapa? Quran itu tibyanan likulli syai'. Dia menjadi alat ukur untuk kitab-kitab baik yang ditulis secara tangan, diketik, maupun yang ditulis dengan algoritma. Itu namanya artificial intelligence.
Kalau tidak pegang Quran, bisa bingung tuh. Besok data ini, yang mana yang benar? Maka anak muda sekarang banyak yang kebingungan. Iya. Karena pengen pencet itu dapat, pengen pencet itu dapat, pengen pencet itu dapat. Tapi pengalamannya miskin pengalaman. Tapi kalau belajar Quran, nanti langsung belajar pengalamannya Nabi Sulaiman, pengalamannya Nabi Daud, pengalaman, kaya pengalamannya. Walaupun masih muda belia, nanti dia pengalamannya kaya, menghadapi kasus perizinan kayak tadi, menghadapi kasus masalah birokrasi, kaya dia, karena dia membaca perulangan yang terjadi pada lawan para nabi itu. Moga-moga dengan tadabbur ini kita langsung bisa mendapatkan banyak informasi tibyanan likulli syai', dengan syarat ngaji Qur'annya jangan buru-buru, kata surat Al-Furqan tadi. Relax saja beberapa ayat bahas. Kecuali memang kita mau kejar hataman, lain soal itu. Itu juga bagus, berpahala. Tapi kalau mau kaji dengan benar, relax saja. Dalami. Nanti satu ayat nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini. Satu ayat aja dibahas, bisa berjam-jam kalau dibongkar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kalau kita menghadapi hal seperti ini, berarti kita harus berpegang teguh pada agama kita ya Pak ya. Artinya bahwa seandainya ada seperti Bapak ceritakan tadi, jadi ada orangnya memang mendalami tapi dari hasil AI, tapi orang mendalami memang dari Al-Quran. Berarti kita tetap harus pegang teguh agama kita yang dari awal itu Pak ya. Jangan sampai terpengaruhi oleh itu. Karena tadi kan orang dari AI itu bisa memberikan ini dalilnya, tapi ya miskin pengalaman tadi Miskin, Bang bilang, iya. Maka hebatnya gimana? nanti, kata Rasulullah, barang siapa mengatakan di depan publik, menyampaikan sesuatu, dan dia membaca Al-Quran, maka dia akan berwibawa. Kasihan ketika kemudian orang berbicara di Quran, dia adopt. Kata Hitler, kata Lincoln, Presiden Amerika, kata ini, kasihan. Padahal di Quran lebih dahsyat dari itu. Dia malu bacain Quran di forum-forum terbuka. Rasulullah berjanji, barang siapa yang membacakan Al-Quran di depan umum, gak minder dia akan berwibawa. Nah, Seperti Putin ya Pak. Putin kadang-kadang bahas ini juga ambil dari Quran. Putin. iya, Putin aja ambil dari Quran. Iya. Wallahu a'lam. Makasih Pak Ustaz. Yuk. Marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini pagi ini ada mau Pak Irfan. Hah?